Hello, hello, hello. Halo semuanya, selamat datang. Gue dan Vekario excited banget untuk bisa menghadirkan Meracik Hidup kembali di antara teman-teman. Kenapa kita excited, Vek? Pertama-tama kita excited karena lo memilih untuk Hmm, show up, untuk datang ke page ini, untuk mencari tahu lebih lanjut, yeah, untuk mengambil satu langkah konkret untuk yes, ningkatin kualitas hidup lo, untuk yes. bikin 2021 lebih bagus lagi buat lo. Dan mungkin buat lo ini biasa aja, tapi kita benar-benar kagum banget bahwa lo ngambil action ini gitu. Yes, dan karena udah Gitu. banyak Dan banget yang bertanya tentang meracik hidup, ya kan? Dan akhirnya bangga banget karena ada orang-orang seperti lo yang berani dan mau untuk benar-benar melakukan perubahan. benar. Dan sering banget kita dapat pertanyaan kan setiap kali Hmm. orang pengen berubah gitu. Aduh, tapi gue banyak banget challenge gitu. Hmm. Misalnya challenge pertama adalah, well, gue mau berubah, tapi kayak, bentar, gue mau berubah jadi apa ya gitu. Yes, Atau bahkan mungkin jadi kayak, oke, gue mau berubah, tapi gue mulai dari mana ya, yes. right? Itu biasanya challenge nomor satu. Hmm. Challenge nomor dua apa, Mbak? Challenge nomor 2 adalah gue pengen berubah, tapi sebenarnya selama ini gue tidak menyadari ada hal-hal yang membatasi diri gue sendiri. Jadi the Benar. limiting beliefs, ya kan, pikiran-pikiran kita sendiri yang menghambat kita dalam melakukan perubahan. Dan biasanya challenge yang ketiga adalah, oke nih, gue udah tahu nih mau berubah jadi apa, gue udah lebih percaya karena sudah membasmi Hmm. limiting belief. Challenge ketiga biasanya gimana caranya bikin ini jadi habit yang konsisten dilakukan setiap harinya, Yes, gitu. mendarah daging dan punya motivasi untuk ngedrive terus ke depannya seperti apa. Dan kalau memang ini challenge-challenge yang lo hadapi, gitu, kita pengen ngebantu lo untuk bisa ngelewatin ini semua, supaya bisa Hmm. bikin 2021 jadi tahun yang lebih baik lagi buat lo. Karena di program ini lo akan dapat beberapa hal. Hmm. Pertama, lo akan dapat framework dan cara berpikir baru yang Hmm. mungkin belum pernah lo pelajarin sebelumnya, Yes. gitu kan. Dan yang kedua, kita akan sediain workbook juga. Jadi nggak cuma dapat teori, tapi juga bisa mulai direfleksikan dan mulai Hmm. dipraktekkan. Dan yang Hmm. ketiga, bakal ada juga akses ke komunitas. Ya, Jadi kalau misalnya punya pertanyaan, bisa nanya di situ dan mungkin bisa dijawab sama kami berdua atau sama teman-teman yang lain juga. ya. Karena akhirnya bisa jadi lebih fun kalau kita jalan ini bareng-bareng. Ya, karena kita tahu berubah itu bukan sebuah proses yang paling mudah untuk dilakukan. Tetapi berubah itu Ya, akan menjadi lebih mudah kalau kita lakukan bersama-sama. Itu mengapa komunitas menjadi sangat penting. Dan nggak perlu percaya-percaya banget sama kita, gitu kan. Kita cukup bangga dan senang bisa menghadirkan teman-teman yang sudah lulus kelas Meracik Hidup sebelumnya. Dan mereka bisa bercerita lebih lanjut apa sih yang mereka dapatkan dari program Meracik Hidup ini. ya. Jadi ditonton aja sampai selesai. And see you at the program. Yay, see you, bye-bye. Bye. Yang lebih keren adalah side effect. Sebenarnya malah bukan dari value ataupun goalnya sendiri, tapi side effect-nya. Itu jadi kayak orang-orang tuh merasa, suamiku, temen-temenku itu bilang bahwa kalau aku lebih lancar, kayak apa iya eloquent itu kayak lancar dalam menyampaikan apa yang aku mau gitu loh. Jadi lebih definitif gitu loh, kayak lebih jelas maunya apa kayak gitu. Jadi nggak Wow. muter-muter, kalau dulu itu biasanya muter-muter gitu ya. Nah sekarang itu malah lebih definitif. Banyak yang cerita, wah Vinka ternyata kamu cerita tentang limiting belief itu aku juga kerasa banget gitu. Karena aku sempat share sedikit gitu kan tentang bahwa aku ragu ini, aku ragu itu, dan pelan-pelan bisa mengatasinya. Nah itu kata orang-orang tuh lebih komunikatif, lebih definitif. Oh, you're a great person to talk to, bisa share, bisa apa kayak gitu. Menurutku side effect-nya jauh lebih keren dibanding, karena itu nggak expected kan, karena kita nggak ekspektasi itu sama sekali. Ada satu saat nih di kantor, tiba-tiba gue baru masuk gitu. Gue jujur gue agak telat ya kan, masuk set. Nah dia aja nih leadernya gitu kayak, hah? Gimana? Ini ngebahas apa ya? Ya udah dia aja nih, dia bisa lah gitu. Hah? Ya udahlah terserah gitu kayak, ya gitulah, gue nggak ngerti lah. Ya afirmasi positif tuh gila banget sih, maksudnya dulu gue cuma
apa ya, skalanya bukan cuma sih, maksudnya doa cuma kan nggak presisi gitu ya, nggak spesifik or whatever gitu. Nah, gue coba being more practical dan it happens gitu, dan ya gitu, gila deh, I can say a word gitulah. Thank you guys. Sering merasa kalau aku takut, terus kayak nggak percaya diri tentang mimpiku sendiri, terus apa yang aku pinginin gitu. And for a second, aku bisa mikirin diriku sendiri sebentar aja gitu. Kayak ngerapiin visionku, terus what is my value, itu pertanyaan paling susah sih. Maksudnya paling susah karena pada waktu itu aku, apa ya value-ku gitu. Cuman dengan berjalannya waktu, dengan ikut kelas ini juga akhirnya alhamdulillah jadi semakin bisa jejak gitu, dan bisa lumayan nge-boost kepercayaan diri sih gitu. Gue bermasalah banget sama tidur hari itu Mbak Ika. Jadi entah kenapa kayak gue tiap mau tidur itu kayak pikiran gue tuh kayak banyak yang teriak-teriak gitu, kayak banyak muter lompat sana lompat sini. Sampai gue ikut kelas meracik itu kayak buat gue tuh hari itu nulis diary itu kayak apaan sih, kayak cewek anak kecil gitu nggak sih kayak nulis diary. Tapi kayak ketika Mas Vicario ngejelasin tentang journaling, ini formatnya, gue coba mulai nulis dan it works. Kayak setelah gue nulis journaling tuh kayak nggak lama setelah gue nulis journaling itu, kayak gue tutup bukunya ya kayak gue tidur merem 5 menit tuh kayak udah tidur, kayak wow. That's so powerful gitu. Wow. Kayak dulunya gue yang kayak bangun tidur tuh capek, kayak sekarang tuh kayak gue, karena kan di jurnalnya Noise tuh kayak ada action for action apa item. gitu, action item kan. Jadi kayak besoknya tuh kayak sense of purpose-nya tuh ada gitu Mas, dibanding kayak sebelumnya kayak gue bangun terus kayak oke, gue apalagi nih hari ini kayak nggak tahu mau ngapain gitu hari itu gitu loh. Jadi kayak buat gue tuh journaling tuh kayak powerful banget sih Mbak Ika. Aku kayak olahraga gitu, habis olahraga aku meditate, dan aku tuh keingetan soal jangan gantungin happiness kamu ke goal kamu atau ekspektasi kamu. Itu aku ingat itu, dan aku kayak ngerenungin itu, dan aku sampai nangis gitu jadinya, karena kayak bener juga sama ini tuh ngapain sih gitu, sedih sedih ke ekspektasi atau kayak gantungin happiness ke sana gitu, padahal harusnya nggak usah. Dan kayak selama ini tuh karena nggak mencapai goal tersebut atau ekspektasi tersebut tuh jadinya self blaming. Padahal sebenarnya di situ aku sadar kayak something wrong with myself gitu. Jadi I think that's poin itu waktu itu powerful banget buat aku. Itu kayak beberapa hari setelah kelas pertama, tapi itu aku ingat sampai sekarang, and I really thank you guys for that gitu. It was really impactful for me. Jadi setelah momen itu tuh aku kayak nangis, tapi rasanya nangis yang kayak lega banget gitu jadinya, kayak karena gue abis ngelepasin sesuatu lah gitu. Kayak I'm shaking right now. I'm telling you guys this, but itu beneran itu yang terjadi waktu itu. So thank you. Abis itu aku lebih lega lah. Jadi that blocking itu udah nggak jadi blocking lagi, I would say gitu. Aku lebih calm aja menghadapinya. Udah sering sih kayak baca-baca atau mempelajari tentang personal development. Jadi awalnya pas temen gue ngajakin gue ikut webinar ini, gue kayak sotoy gitu. Paling kayak webinar lain-lainnya lah. I'm not going to learn anything gitu. I'm gonna be honest, gue awalnya kayak males juga gitu. Tapi gue percaya kayak I have to keep an open mind. Dan kalau kita nggak open mind, kita nggak akan belajar apa-apa gitu. Jadi pas sebelum mulai webinarnya, gue pun kayak gue nggak boleh so tau. Gue harus have an open mind dan try to learn as much as I can. Dan beneran kayak ada beberapa hal yang kayak values yang gue rasa bakal kayak gue pegang terus gitu gara-gara webinar ini. So thank you for reminding me about those values, and Absolutely. pretty much it. Yang menarik dari 3 nilai ini adalah pembawaan gue ke teman-teman gue justrunya. Kenapa? Karena ketika gue bahas sama teman, catch up dengan teman lama, kita tuh gue mencoba untuk memperkenalkan pembahasan yang lebih kayaknya aneh buat teman-teman dan mungkin juga baru buat gue. Jadi kayak gue bilang kayak, lo itu siapa tanpa pekerjaan lo? Terus gue coba tuh nilai lo apa gitu. Jadi dari situ kayak
banyak teman-teman yang nggak bisa jawab, tapi gue bisa jawab kan. Itu adalah kayak mereka lagi mikir lagi gitu. Wow. Terus percakapan dari situ justru beda sih yang biasanya usually ketika ketemu sama teman-teman kita gibah ya. Tapi in this sense kita tuh gibahnya lebih kayak oh ini nih nilai-nilai dari teman-teman kita yang ternyata punya seperti ini, terus apa sih yang kita harus lakukan dan apa yang kita perlu hindari, kayak I don't know, menurut gue itu menarik banget gitu melihat kayak seseorang dari sisi bukan dari pekerjaan dia atau apa yang dilakukan, tapi dari nilai yang dia pengen capai begitu gitu. Jadi kayak apa percakapan gue dengan teman-teman gue itu jadi lebih unik menurut